apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti, bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Balawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura jadab, seperti Shihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Shihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad kelima itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yaqdhatan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya, karena yaqdhatan itu jasad dan waruhan. Untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Balawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Balawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Balawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Ghurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca Abdullah bin Ali Al-Haddad ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada suudzon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Balawi. Kalau kitab-kitab Balawi pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya, itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughyah, sampai kitab fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Mu'awana, An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi jangan-jangan ini bukan Ba'lawi gitu. Ya. Karena Al-Haddad itu di Yaman itu ada Al-Haddad dari Son'a, ada Al-Haddad Al-Yafi'i, ada Al-Haddad Ba'lawi. Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah betul-betul Al-Haddadnya Ba'lawi? Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri. Karena saya menjadi curiga dengan keindahan daripada kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad, mencurigai bahwa dia bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena trennya tidak sama dengan kitab-kitab Ba'lawi. Coba lihat kitab Al-Burqatul Musiqah, Dr. Kiai Tamam, Kiai Abu Baidillah Tamam, bahwa Al-Burqah itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafa'ah, di situ mulai ada at-ta'ali alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi tadi yang dibacakan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah, bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok yang ada di dalam klan Ba'lawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri, jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad
bukan seorang Ba'lawi. Tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dari ini mungkin nanti Gus Ajus Jazuli yang ahli dalam menelusuri kitab-kitab ini untuk dengan clue begini, dengan clue-nya itu Gus Abdul Aziz. Di dalam tradisi literatur Ba'lawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan, dia harus menulis, dia harus ibyadat, dia harus iswaddat kitab-kitab itu kan, dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab, kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indera untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu yang kita perlu juga untuk meneliti. Jangan sampai hal-hal yang telah kemudian diyakini itu, ketika ada hal-hal yang janggal kemudian kita biarkan begitu saja. Ya, ini tugas baru ini pada Gus Ajus Jazuli. Ini tantangan dari saya, Gus Ajus Jazuli untuk meneliti. Pertama menelitinya begini, Gus Ajis. Al-Haddad itu banyak di Yaman, ada Al-Haddad di Sana'a, keluarga Al-Haddad di Sana'a, ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i dan Al-Haddad Ba'alawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i. Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Sana'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah kemudian Gus Ajis Jazuli nanti menelusuri Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya, kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10? Orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Ba'lawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awanah An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Ba'lawi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya ada yang mau respon, monggo. Oke. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita semua, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, untuk kitab-kitab yang disusun oleh Imam Al-Haddad, misalkan An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah dan seterusnya, itu memang dalam kitab-kitab tersebut tidak menonjolkan kenasaban ya. Nah, hanya saja untuk di beberapa kitab-kitab seperti Majmu' Kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, begitu juga yang dikutip oleh cucunya yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fawaidus Saniyah, itu pun sama mengunggulkan kenasaban beliau. Bahkan ketika membicarakan mengenai thariqah, bahwa thariqah Ba'lawi itu aqwamut turuq as-sufiyah begitu. Thariqah yang paling lurus dari thariqah sufi yang ada. Artinya memang ada perbedaannya di antara katakanlah silsilah kitabnya Imam Al-Haddad dengan Majmu' Kalam serta beberapa kutipan-kutipan yang disalin, yang dikutip oleh cucunya yaitu Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan itu bisa ditelusuri di dalam Al-Fawaidus Saniyah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan dan ditulis oleh para penulis-penulis biografi dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu biasanya muridnya yang membaca, kemudian gurunya yang menyimak. Nah, setelah itu terkumpullah pengetahuan-pengetahuan di dalam pemikirannya tokoh tersebut, kemudian beliau mengimlakkan atau mendikte yang kemudian kitab tersebut menjadi sebuah kitab seperti An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah ataupun yang lain. Nah, untuk qabilah-qabilah seperti Al-Haddad nanti insyaallah nyusul ya. Ya, sebentar, sebelum dokter saya bisa berikan gambaran begini. Jadi
kalau kitab-kitab yang diatribusikan terhadap Abdullah bin Ali Al-Haddad itu apa namanya bisa jadi memang karangan dia, bisa jadi juga bukan. Jadi begini, jadi ada pola-pola di dalam apa namanya cara orang untuk menuju sebuah kesimpulan atau ada tujuan tertentu di dalam sebuah mindset pemikiran, di dalam perspektif menuju tujuan tertentu itu kadang-kadang membuat kitab palsu yang diatribusikan pada tokoh yang besar. Itu ada pola-pola begitu. Makanya ketika Tasbitul Fuad ya yang dikarang oleh murid daripada Abdul Haddad itu kan luar biasa berbedanya genrenya dengan kitab Risalatul Muawana. Itu saya tidak percaya bahwa itu kalam-kalam daripada Abdul Haddad. Begitu pula majmu' kalamnya itu tadi yang dalam Al-Fawaidus Saniyah dan sebagainya, itu kita tidak boleh mentah-mentah untuk mengambil bahwa itu karangan daripada atau kalam dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu catatan untuk menjadi sebuah apa namanya itu renungan ketika nanti Gus Aziz Jazuli ingin menelusuri siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga polanya di dalam menulis kitab itu berbeda gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih.